juga. What is your major? Nah, saya majornya Educational Leadership and Management Development. Nah, major ini sebenarnya lebih ke tentang pengembangan kepemimpinan pendidikan, education administration misalnya, pengembangan kurikulum, dan juga human resource development, bagaimana education can improve higher misalnya. Jadi mata kuliah saya lebih banyak ke seperti itu ya, educational studies, higher education curriculum, dan research saya sekarang lebih ke internationalization of higher education sama internationalization of curriculum in higher education. Bisa Nah, sama tidak dikatakan terus bahwa apa ya? itu HI? Bukan ya? Sebenarnya international education and development sih sebenarnya Kak. Kalau mau Oke. dikatakan lebih ke pengembangan kerjasama atau program-program kayak policy borrowing Ya. sama pengembangan sistem pendidikan. Jadi belajar comparative education, Aha. lebih praktikal ke teaching training misalnya, terus menganalisa kasus-kasus pendidikan yang ada di Indonesia. Misalnya sekarang during the pandemic, how our curriculum itu masih not ready yet untuk implement digital learning karena misalnya masih banyak yang nggak Oh, technologically savvy itu atau garapan mungkin kamu ya? less accessible. Ya, dan itu sekarang ternyata ya, dan akhirnya saya bisa lebih banyak speak Interesting. up karena mungkin berkaca dari kasus di Indonesia misalnya. Jadi kayak Ya. di implementing digital learning. Tapi karena memang Taiwan kemarin saya sempat field trip, mungkin bisa sedikit share. Taiwan tuh concern banget untuk meningkatkan digital learning education jauh sebelum pandemi. Jadi mungkin ada pandemik, nggak ada pandemik, di sini Kamu udah sudah ready. di-prepare ya? Namanya ada pandemik, nggak? Iya, jadi ada namanya Institute of Education Industry, Information Industry. Jadi semua itu dia mengelola yang itu funding by government kerjasama sama NGO, dan dia betul-betul improve namanya digital learning. Kayak misalnya pembelajaran distance learning, ada salah Ya. satunya juga tentang AI in education, dan mungkin kayak ruang guru dan sebagainya itu dikelola sama negara, misalnya seperti aplikasi-aplikasi pembelajaran, video pembelajaran, dan lebih penting adalah bagaimana melatih guru untuk Ya. implementasi Apakah model mereka pembelajaran siap? seperti ini. Nah, betul Kak. Saya nggak tahu sih Kak, bagaimana sih di Indonesia, apakah misalnya kesiapannya teacher bagaimana? Mungkin masih kurang Ya, kayak gitu. ada yang ready, ada yang tidak lah. Ya Ya. mungkin seperti itu. Jadi kayak studi kasus juga saya belajar sini. Oh, jadi mereka tuh sebenarnya ada pandemi, nggak ada pandemi. In terms of education, Ya. mereka selalu siap. Bahkan di video-video pembelajaran mereka udah siap. Whenever ada break atau apa, mereka langsung bilang, oke, yang ini. Jadi bukan cuma kita tuh belajar online face to face pakai Zoom atau Google Meet, terus kayak kerjaan tugas sama-sama, enggak. Tapi lebih ke video pembelajarannya ini, jadi siswa menarik. Jadi walaupun dia di rumah, dia bisa akses kapanpun, dan itu funding by the government. Wah, keren Mungkin ya. seperti itu sih Nah, kajian. Ya, jadi bagaimana? Saya mau tanya nih, Mu, bagaimana oke Kak. atmosfer belajar di situ? Tadi kan kamu bilang multinationality di situ ya. Iya, betul. Nah, Kayak sekitar ada 13 sampai 14 negara sih di jurusan saya. itu classmate kamu. Nah, bagaimana Iya. dengan profesor-profesor di sana? Eh, Tipikal pengajaran mereka seperti apa? Oke, kalau masalah pertama ya yang lebih harus adjust juga adalah learning culture. Profesor saya sebenarnya Taiwanese, dan juga ada beberapa dari US, University of Hawaii, California, ada juga kayak visiting scholar kayak gitu. Jadi kita dalam satu course misalnya ada tiga profesor yang ampuh mata kuliah itu. Really? Iya, jadi biasanya ada. Iya, Normally jadi itu. iya, Big professor. jadi internasionalisasinya secaranya seperti itu Kak. Mungkin nggak cuma satu profesor yang handle, ada beberapa kayak collaboration teaching nggak sih namanya, kayak collaboration teaching itu profesor saya ada yang Taiwanese, jadi dia Ya. akan lebih banyak memfasilitasi dan menjelaskan tentang kayak ya, dan rata-rata lulusan UK US, dan juga ada visiting scholar yang misalnya 2 minggu full kita tuh diajar sama salah satu profesor misalnya untuk bagian research method dan sebagainya itu dari US dan sebagainya. Kalau teman kelas lebih ke
banyak-banyak dari negara, jadi dalam kelas itu kita belajar tentang comparative education lebih banyak, karena kita akan represent negara kita seperti itu. Jadi emang saya di sini belajar di luar negeri, tapi harus tetap belajar tentang Indonesia juga, riset. Karena kalau enggak, I don't know what to say, kayak apalagi kayak Nggak ada education materi ya, sector. nggak ada materi, Betul-betul, Kak. nggak ada materi debat gitu. Iya. Iya, dan juga mungkin ke language sih, karena harus lebih banyak, apalagi accent-nya kadang beda. Untuk profesor saya, untuk English proficiency-nya oke, bagus, tapi teman kelas saya banyak yang native, so I need to struggle. Mungkin karena itu saya berpikir, kalau kemarin saya langsung di negara native, am I ready enough or not, kayak gitu. Jadi jadi banyak banget belajar, Kak, betul-betul seperti itu. Banyak tugas tidak di sana? Kuliah S2 di situ? Tiap mata kuliah, jadi ada 10 kredit, 10 mata kuliah, 10 mata kuliah, yang satu tuh elective, yang satu compulsory research method in education, terus dan 9-nya itu adalah elective course. Jadi sebenarnya untuk kayak mungkin yang sekarang mau diwacanakan Merdeka Belajar di sini mungkin udah, jadi kita bisa ambil mata kuliah dari jurusan lain. Jadi saya misalnya bisa rencana belanja mata kuliah ya. Ya, betul. Tapi tugasnya banyak banget, Kak. Satu mata kuliah itu harus ada satu mini research atau term paper untuk tiap mata kuliah. Misalnya saya kemarin educational assessment, saya ambil evaluation teachers competency test atau UKG di Indonesia. Habis itu misalnya belajar tentang educational leadership, tentang school implementation, school leadership, implementasian kurikulum 2013 misalnya, in terms of principles-nya. Nah, jadi tugasnya emang lumayan banyak, reading list-nya sih Kak yang banyak, jurnal. Ya, memang sih. Terus aku Normalnya mungkin, begitu. Iya, jadi saya baru merasa tuh berapa dosen yang memberikan bacaan waktu kita S1 itu sangat impactful. Buku yang digunakan juga variatif. Jadi menurut saya itu yang harus kita kembangkan juga di pendidikan bahasa Inggris di jurusan kita. Kultur membaca yang harus. Betul, Kak. Reading literacy kita, membiasakan banyak kaji jurnal, banyak kaji, bukan kalau misalnya guru ngasih satu referensi, kita nyarinya 3, biar kita bisa ada komparatif. Terus datang ke kelas tuh bukan belajar membaca, tapi datang kelas, we have already had the cases in our mind. Terus kita juga udah punya pertanyaan. Kalau enggak kita kan ketinggalan. Pertama saya kan mesti membawa culture di Indo, misalnya di Indo. Misalnya kita di Indo biasanya kan belajar baru pas dikasih materinya, oh ini kayak gitu, atau presentasi. Tapi kewalahan, I don't know what to say in the class. Everyone is like talking about this, oh in my country kasusnya kayak gini, atau sistemnya kayak gini. Pasti kan bawa-bawa negara ya. Iya betul Kak, itu saya pernah baca referensi dari bukunya apa tentang teori pendidikan, teori evaluasi. Jadi waktu itu 1 bulan saya betul-betul belajar membaca untuk mengejar ketertinggalan. Karena baru review lagi kan 1,5 tahun nggak kuliah Kak. Jadi review lagi semua materi. Jadi selain tugas yang banyak sebenarnya adalah mental kita buat hadapi di kelas tentang preparation, bagaimana kita bisa belajar untuk interactive discussion. Apalagi orang di sini kan direct, atau teman-teman Latin Amerika saya direct mau ngomong aja. Profesornya gimana di ini aja, not professor. Bebas, I think kayak profesornya juga sangat kayak teman kayak gitu Kak. Jadi kayak kita berterima saja begitu ya. Jadi kayak saya kaget. Iya betul, jadi kayak nggak ada yang dibilang kita tuh takut-takut buat chat dosen, ini gimana, atau kayak apa tugasnya seperti apa Pak, atau gimana, atau kita mau ini. Jadi dari awal tuh silabusnya udah jelas, A, B, C, Z, ini. Jadi ini reading list yang kita baca, ada 10 journals, ada berapa referensi yang harus kita baca sebelum di kelas, dan presentasi, misalnya kita harus presentasi individual. Jadi mulai dari reading literasi, public speaking, bagaimana awalnya kita buat PPT di kelas itu asal-asalan, yang penting presentasi doang. Sekarang we need to do by our own self. Jadi kayak risetnya harus, dari referensinya ini, literasinya ini, referensinya dari sini. Kan kita mungkin waktu S1 saya merasa masih kurang dalam hal reading references. Nah, mungkin di sini lebih diimprove seperti itu sih Kak, tugas-tugasnya. Ya, kalau project, kampus life-nya di sana bagaimana, Mu? Kampus life. Kampus life. Maksudnya lebih spesifik pada infrastrukturnya, facilities. Now you are living in the dorm. Itu facilitated by your scholarship and your university. Gimana? Kalau bagus tidak? kampus life-nya
ya sebenarnya oke, lengkap, fasilitasnya lengkap, ada AC, ada internet, ada ya semuanya di kelas. Untuk kelasnya juga semua dilengkapi dengan, kalau misalnya untuk fasilitas mungkin seperti kampus saya salah satu kampus terbesar di Taiwan, karena memang in a greenfield area. Jadi sebenarnya Kak, saya harus ambil train kalau mau ke kota dulu, karena ini lebih ke lingkungan greenfields area. Makanya segar dong ya udaranya. Iya, mungkin nanti saya akan dokumentasi sedikit video-video di kampus untuk in the end of the session. Jadi kalau untuk kayak misalnya live kampus live untuk in terms of comfortable atau enggak, very comfortable, sangat supportive, juga jalan kaki. Jadi saya kemana-mana naik sepeda, karena di sini kalau nggak naik sepeda mungkin jalannya jauh. Yang dulu mau ke McD atau ke kampus saja dari kos jalan harus naik motor, di sini di mana-mana jalan kaki. Jadi kalau infrastruktur seperti itu, karena motor nggak boleh masuk kecuali mobil motor listrik, skuter, atau mungkin mobil dari profesor tuh harus ada area yang tersendiri. Jadi masuknya jalan Green University ya? Terus Green University. Iya betul Kak. Greenfield University. Merokok nggak pernah dapat orang merokok di tengah-tengah, nggak boleh di basement, di semua. Terus juga fasilitas pendidikannya mendukung, karena mungkin Taiwan salah satu negara yang concern terhadap investment in education. Tahun 2007 itu bahkan dia punya kampus yang lebih, tapi mahasiswanya justru kan low birth rate sih Kak di sini di Taiwan. Jadi banyak untuk karir, jadi belum menikah, jadi nggak mau menikah, kerja karir, fokus jadi mungkin kejar karir tingkat, iya, atau kerjaan, karena mungkin living cost-nya juga lumayan kompetitif, mahal dan juga kompetitif, jadi mereka lebih fokus. Jadi marriage itu something very, when you are really ready enough, jadi kayak bukan masalah umur, tapi mungkin di sini, nah karena itu, bukan karena pilot ya, pilihan orang tua. Betul. Jadi karena itu mungkin low birth rate, jadi pernah di sini tahun berapa ya, 2007 nggak salah, atau 2000 sebelum banyak internationalization, mereka tuh kapasitas pendidikan higher education-nya atau misalnya seat untuk anak kuliahnya itu lebih banyak dibandingkan mahasiswanya. Jadi jadi kampus tuh harus merge. Iya, jadi di merger gitu. Iya. Nah, tapi setelah ada kebijakan, karena dia invest besar-besaran di industri, apalagi di research, jadi salah satu Taiwan paling maju di research-nya, apalagi kalau kayak kita bisa lihat itu di science and technology. Jadi sebenarnya di sini kalau saya sarankan anak-anak jurusan teknik, industri, engineering, atau sangat recommended ya. Recommended pabrik sama kayak perusahaan itu kayak Asus kan dari sini, Acer, Asus. I'm using Asus. Ya, iPhone yang prosesornya ada juga yang diproduksi di sini. Jadi mungkin lebih banyak ke peningkatan sains itu. Jadi untuk masalah fasilitas pendidikan mereka sangat concern. Jadi semuanya kayak merata gitu. Banyak kan universitas dia punya standar gitu Kak untuk jadi kalau misalnya kampusnya ini fasilitasnya seperti ini, kampus lain juga harus try untuk improve kayak gitu. Jadi lebih ke equality of education di sini lumayan bagus sih untuk pendidikan tinggi. Artinya jadi yang bisa di poin dari Mumu, kuliah di sana itu bisa dikatakan harus punya kedisiplinan yang bagus ya, karena kultur orang di sini di Indonesia dengan di sana itu gak berbeda, apalagi dalam segi kedisiplinan lah mungkin ya, kepatuhan terhadap sesuatu. Kemudian itu saja mungkin dulu ya. Iya Kak, betul. Poin dari sisi itu ya. Iya, disiplin sih yang tadi. Disiplin. Kemudian harus mudah beradaptasi terkait dengan bagaimana kita struggling di tempat orang gitu kan. Iya, betul. Cultural differences, learning culture differences juga. Iya, betul. Betul sih Kak, betul. Disiplin tuh paling penting, karena pas di sini aja shocking lihat cara belajar orang Taiwan. Yang perpus tuh nggak pernah sepi. Kayak perpusnya 8 lantai, tapi tiap lantainya itu semua diisi sama mahasiswa. Rame. Ada study room yang 24 jam. Itu yang emang mereka betul-betul belajar.
di mana-mana, kalau makan, kalau belajar, kalau misalnya ada kalau kelas, jadi kayak emang ya merasa sangat malas pas sampai di sini. Kayak mereka nggak ada waktu santai gitu Kak, karena di perpus. Kalau kampusnya berapa wilayah? Apakah satu area di situ atau berada di beberapa tempat gitu? Kampus Saya 1, kampus kampusnya 2? area Kak. Satu Oh, area aja. satu area. Makanya dia Tapi luas berada, ya? iya, tapi makanya ada di lumayan daerah rural, daerahnya daerah township, karena memang bangunannya disiapkan untuk greenfields environment kayak gitu. Berarti berapa tahun sekarang? Sudah berapa tahun? Sekarang belum cukup 1 tahun, masih berapa? 10 bulan Kak. Saya datang sini 1 September. Oke. Berapa lama lagi? Iya. Insya Allah sebenarnya bisa kalau kredit mata kuliah yang sisa mata kuliahnya 2 sama sisa internship juga sama tesis. Jadi bisa saja 6 ada tesis sampai juga ya? Iya, ada tesis untuk proyek akhir 6 sampai 7 bulan insya Allah bisa. 6-7 bulan. Iya, itu di luar dari summer break misalnya. Insya Allah, semoga. Terus supervisor sudah ada? Sudah. Jadi untuk semester 2 itu kita udah disarankan untuk ambil advisor supaya bisa mulai dari sekarang. Jadi nggak nunggu sampai harus semester 3, enggak. Semester 2 bisa jalan, tapi ada research etiknya yang harus lulus dulu. Betul. Jadi di sini ada ujian untuk research etik untuk S2, S3 yang itu lumayan menurut saya harus betul-betul fokus juga. Masih rata-rata ada begitu, research etik itu harus lulus ya. Kalau nggak lulus nggak bisa lanjut. Iya betul, untuk FIFA Voice Examination. Boleh tahu tidak judulnya apa? Atau paling tidak research problem atau questions apa di situ dalam? Oh iya, karena dari awal saya tertarik sama kenapa sih Taiwan menginvite banyak negara international student untuk datang di sini, bagaimana kayak mengatasi challenges sama opportunities ke depannya. Apakah ini bagian dari bilateral relationship antara Taiwan, under political or apa gitu misalnya, or memang karena mau dia expand, kalau misalnya they want to show kayak we have an excellent education system or not, so what should they promote sebenarnya. Terus kayak benefitnya sendiri ke suatu negara, apakah memungkinkan misalnya Indonesia kita juga punya kapasitas yang sama untuk melakukan internationalization, paling tidak di jurusan dulu lah Kak, atau paling tidak di satu fakultas atau apa, misalnya inviting international student. Jadi saya research areanya lebih ke internationalization of higher education, fokus ke internationalization of curriculum. Jadi bagaimana curriculum design, policy, itu bagaimana. Jadi kalau misalnya apakah kurikulumnya nanti berbeda antara ketika kita integrated sama international student atau enggak. Nah, jadi saya berencana untuk research di beberapa kampus di Taiwan untuk wawancara profesor, CEO dari program, dan juga mungkin kuesioner untuk beberapa mahasiswa internasional tentang kayak student satisfaction-nya di sini gimana, apakah mereka merasa ada cultural sharing ataukah apakah yang dikembangkan, terus prospek ke depannya untuk balik ke negara, apakah internationalization ini bisa kita apply di Indonesia misalnya in terms of curriculum. Sebenarnya sudah ada, tapi bagaimana improvementnya di area seperti itu, dan concernnya kita apakah memang udah cukup bisa dilakukan ataukah seperti mana, opportunity sama challenges sih Kak. Jadi sebenarnya kan kalau kampus luar itu sudah banyak yang membuka kesempatan itu untuk transfer kredit, opportunities, kemudian student exchange, diambil kredit di sana, mahasiswanya pun ambil kredit di Indonesia. Itu kan mesti dibangun dalam sebuah corporation. Iya. Dan satu itu mungkin kerjaan, kemarin saya pikir itu kerjaan Anda nanti. Makanya kemarin saya ngomong sama Dean di sini, Dean Education sama fakulti, ada bisa nggak sih saya mau invite junior saya atau mungkin dosen saya untuk sama-sama di sini belajar. Boleh, we have, tapi kan ada pandemic, akhirnya discussion-nya juga di ini. Terus bisa nanti kita bisa create project karena ada beberapa kampus di sini tuh yang banyak internship dari BINUS. Tapi di bagian industri robot AI robotics. Iya betul, karena AI artificial intelligence. Iya betul Kak. Tapi menurut mereka spesialitinya di situ. Iya Kak, tapi menurut saya education bisa, karena kita mungkin bisa teacher
trainingnya gimana, karena apalagi di sini teacher trainingnya udah lumayan improve banget. Di sini misalnya guru sebelum masuk sekolah dia harus mengajar 6 sampai 1 tahun di sekolah. Jadi kayak saya mau lihat-lihat bagaimana perkembangan. Ya, observation bagaimana sih mereka mengelola guru dengan baik, terus gimana akhirnya guru menjadi salah satu pekerjaan yang sangat pride-nya tinggi juga di sini mungkin, dan salary-nya juga lumayan bagus. Jadi bagaimana sebenarnya? Jadi waktu itu saya bilang bagaimana, boleh jurusan pendidikan, jurusannya apa? Tapi cuma masih sampai discussion karena ada COVID kita masih belum lanjut lagi. Harus diskusi harus berdiskusi dengan Pak Erwin ini. Iya betul Kak. Kemarin sempat tanya Pak Erwin sih, cuma ya emang belum ada kelanjutan. Ya. Kayak saya cuma mau kayak junior atau apa punya perspektif yang bisa saya rasakan di sini bisa dirasakan juga dari exchange kayak gitu. Apalagi kan Unismu sudah mulai membuka ruang untuk mahasiswa nggak sih untuk keluar atau gimana? Sempat sih ada yang mengirim mahasiswa ke Thailand gitu kan. Cuma itu yang perlu kita improve programnya. Ya betul. Seperti apa ya. Kalau di sini sih untuk lokal untuk internship itu paling ya sekarang itu kita digalakkan atau jalankan program PLP ya. Seperti internship lah. Dia lagi lebih kepada ya observasi ke sekolah. Kemudian lihat gurunya ngajar, beli data, dan juga untuk lanjutan ya mereka sudah practicing. Sudah practicing. Nah, dia juga bilang sih mana tuh Taiwanese student atau mahasiswa sini bisa ke Indo gitu kayak. Terus saya cerita tentang Lex. Wow, that's very incredible. Apalagi misalnya kayak anak sini negara maju bisa maksudnya negara yang lebih ke industri itu bisa merasakan gimana kayak local community engagement di bagian agriculture, cerita-cerita sedikit walaupun nggak banyak tahu sih tentang Lex. Dan dia tertarik sih sebenarnya karena bicara tentang kolaborasi, what we need to offer sama what will they receive kan Kak. Jadi kayak mutual prinsip kerjasama kan 50-50. Iya betul. Jadi apa yang bisa what I give, what I accept or receive. Iya betul. Yes. Nah, mau bagaimana di sana penyesuaian cuaca? Di sini kan musim hujan, musim kemarau. Di situ kan 4 musim. Iya, sebenarnya kalau ya karena mungkin juga masih kayak mungkin di wake of global warming, jadi nggak terlalu signifikan banget sih Kak. Cuma mungkin pas winter ya musim dingin, tapi di beberapa daerah di Taipei itu misalnya juga kayak di Korea kayak salju. Kalau saya lebih ke musim panas sih kayak yang susah banget adjust seperti dan juga karena kita kan berhijab nih musim panas nih gimana-mana. How do we adjust? How do we dress? Itu yang sangat challenging. Tapi berapa orang Indonesia di situ di dom sekarang atau di kelasmu? Ada tidak? Kalau di kelas ada satu dari UB Malang, satu itu salah satu mahasiswa dari pendidikan teknologi informasi juga di UB. Nah, Brawijaya. Terus yang selebihnya ada anak ITB yang ambil PhD, ada juga dari BINUS, Atmajaya ini sekitar 20-an S2, S3 Politeknik Batam, rata-rata banyak PhD sih untuk dosen, jadi Bapak Ibu dosen. Iya, untuk PhD itu ya untuk melanjutkan S3 di sini dosen, karena memang promising sekali untuk research-nya. Tapi di sini PhD-nya by course Kak, jadi saya ternyata mereka masih ambil kelas. Iya, jadi yang saya lihat dulu. Ada juga dari S2, S1 sebenarnya banyak sih di Indonesia kayak sekitar 10, tapi rata-rata dari Jawa. Karena di sini untuk Makassar sendiri saya cuma sendiri. Kak. Nggak pernah di kampus orang ini karena timur kamu ya. Orang Sulawesi Selatan, apalagi di Sulawesi baru saya yang kuliah di sini. Alumni sebelumnya tidak ada? Nggak ada. Jadi pas datang, dari mana? Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar. Di mana? Maksudnya kok bisa dapat info sampai gini? Biasanya kan mau di Makassar
di timur lah. negara lain, iya. Terus juga untuk karena ada PPI, jadi bisa sama-sama untuk biasanya PPI itu kontribusi. banyak sih, sharing Iya, informasi betul. yang banyak. Cuma ada satu sih kalau di daerah lain mungkin ada satu juga dosen teknik Unismu namanya Pak Halid. Itu saya sebenarnya masih belum sempat ketemu walaupun udah 10 bulan. Oh, Pak Halid. Dia S3. Pak Teknik. Halid, Abdul Halid, ya ada di salah satu NCKU namanya, salah daerah. Jadi Unismu itu beda ada dua. kampus, beda Beda kampus. kampus, ya beda kampus. Jadi semoga bisa kolaborasi nanti untuk mungkin sharing-sharing sama Unismu juga. Jadi Pak Halid itu sementara PhD candidate sih kayaknya udah di daerah lain sih di Thailand. Nah, tapi untuk ambil bagian engineering seperti itu. Terus untuk Taiwan sendiri mahasiswa Indo lumayan banyak juga. Tapi lebih dominasi Jawa sentris, dari Jawa ya, Pulau Jawa. Iya, Pulau Jawa. Karena Taiwan Education Center ada di sana di Surabaya, Universitas Airlangga, sama Muhammadiyah Malang nggak sih? UMM. Iya, UMM. Di sini Muhammadiyah ada Kak, saya masuk PCIM. Oh ya ada. Iya, ada. PCIM Taiwan. Saya juga kaget, oh ternyata di sini ada PCIM Taiwan. Kemarin karena banyak. Itu waktu Muktamar tahun 2000, Muktamar kemarin yang di Makassar kan, itu kita dampingi itu semua. Pimpinan cabang istimewa. Iya, namanya Muhammadiyah. Iya. Jadi alhamdulillah masih ada kayak kajian-kajian juga, kadang-kadang juga masih ada sharing-sharing menghadapi supaya tidak tidak melupakan budaya atau apa di sini. Dan itu merasa kayak ada teman gitu Kak, iya. Itu salah satu penguat kita kalau di luar. Iya, apalagi masalah halal food. Saya kadang tanya, bisa nggak sih kita makan kayak gini, Bang? Kalau in terms of emergency kayak ayam, terus nggak ada sama selama masih ada fish, jangan kayak gitu. Oh iya, jadi kayak saya juga belajar untuk kayak improve my ilmu yang dulunya kan homogen nggak perlu banyak belajar, sekarang di sini akhirnya belajar. Apalagi tulisannya masih Chongwon kan kayak Mandarin, jadi harus lihat oh ini tuh fish, ini tuh apa, terus pengelolaannya gimana. Pokoknya kok ada party di kampus kan kita harus minta vegetarian. Itu sih salah satu hal yang sulit dihindari, party. Karena kan undangan mereka ya. Iya betul. Karena kalau mengundang kan sensitif. Iya, mungkin kayak ini ya Kak, karena kayak orang Indo kalau kita diundang nggak makan nggak enak. Iya. Mungkin kayak gitu. Jadi untung mereka paham karena kita ada identitas kan. Jadi jilbab sih penting untuk identitas juga. Oh lihat, berarti dikasihnya seafood. Tapi ya itu saya nggak berani makan-makan di resto yang memang bukan kayak Western kan, nggak ada minyak-minyaknya kayak gitu kan. Kalau untuk lokal restoran ya challenge-nya itu sih. Kadang tuh udah mau jam berapa udah mau makan, kayak sebagainya udah. Yang penting ada Family Mart, ada vegetarian, ada rame kayak gitu sih yang sangat seru sih menurutku. Kalau di dom masak sendiri? Di dom karena kita dibatasi nggak boleh terlalu banyak aktivitas masak, jadi bisa tapi baking doang kayak sup kayak gitu. Dapur kering lah ya? Iya betul, dapur kering karena mungkin ya. Tapi selama ada kayak Family Mart dan sebagainya kayak 7-Eleven itu masih bisa banyak makanan sama masak sendiri. Kalau kontak dengan kedutaan atau konsulat Indonesia di sana bagaimana? Sangat accessible karena kebetulan saya gabung di PPI Taiwan, bagian eksternal juga Kak, karena memang mungkin karena dari dulu suka di organisasi, jadi saya gabung lagi di Perhimpunan Pelajar Indonesia Taiwan. Ada efeknya ya, jadi organisatoris. Iya betul. Iya, jadi memudahkan untuk kalau ada komunikasi sama KDI. Tapi namanya di sini nih Kak, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Karena KBRI-nya kan di Beijing. Di sini KDEI, Kantor Dagang Ekonomi Indonesia. Oh, bukan KJRI juga ya? Bukan KJRI? Bukan, karena dia masih under the kayak trade gitu, ekonomi trade. Kalau Indonesia namanya Taiwan Economy and trade. Jadi ada kerjasama di bidang dagang dan industri. Tapi kita juga dibawahi sama bagian education. Jadi untuk kayak kemarin pas ada pandemik,
betul-betul dicatat kita butuh masker atau apa dari KDI, perpanjangan paspor juga di sana, apalagi kepulangan yang selesai ini nanti ke Indonesia bagaimana. Tapi alhamdulillah Taiwan negara yang aman kan Kak. Kasus di sini 470, 460 gitu. Jauh lebih sedikit. Yang apa ini? Yang infected. 400 doang. Oke. Yang Tapi meninggal yang sekitar meninggal berapa? 6 sampai 7 orang. Sedikit ya. Iya. Nah, jadi salah satu negara yang bikin orang kaget karena dia sangat dekat sama mainland, tapi akhirnya kita menutupkan makanya nggak bisa pulang dari sampai sekarang, winter nggak bisa pulang. Asli lockdown ya? Sebenarnya nggak lockdown Kak, kita nggak pernah lockdown sebenarnya. Salah satu keunikannya kita nggak lockdown. Tapi dia lock bordernya? Ya, bordernya yang di-lock, betul. Jadi border policy untuk kayak traveling, kayak travel warning-nya tuh banyak. Terus kayak pas waktu Chinese New Year tuh semua di-cut penerbangan dari Beijing, Wuhan dan sebagainya. Jadi udah mulai aman. Dan orang-orang kebanyakan kasus di sini adalah kasus import. Jadi orang Taiwan yang pulang dari ini dan itu sudah dikarantina. Mungkin karena pemerintahnya sudah tahu pattern-nya sudah ada experience untuk pandemik betul, Kak. SARS nggak sih 2003? Iya betul Kak. Bukan pandemik sih, wabah saja. Iya mungkin mirip ya Kak, karena akhirnya mereka tahu pattern-nya langsung juga. Mungkin karena dia justru kerjasamanya bagus yang bisa saya pelajari. Makanya kemarin saya mulai share karena dia tuh buka ruang untuk transparansi ke publik tentang ini pandemi nih kayak gini. Terus dia buka kerjasama sama profesor-profesor virologi, saintis, dan sebagainya. How do we deal with this condition? Sama bagian Kementerian Perhubungan, dan sebagainya. Mungkin bergerak cepat. Jadi akhirnya yang dikhawatirkan bisa beribu-ribu dari 25 juta penduduk di sini, ternyata yang kena 400, dan itu yang transmisi lokal itu cuma 50. Jadi yang menariknya, dan bersyukurnya karena masih bisa protected by the government, bahkan untuk distribusi masker, waktu itu saya berangkat Chinese New Year jalan karena libur, tiba-tiba besok udah nggak ada masker sama sekali dijual di toko-toko, semua dialihkan ke apotik, dan kita bisa beli pakai asuransi kesehatan dan subsidi. Nah, bagaimana asuransi sana, Mu? Asuransi di sana? Murah? Mahal. Tapi worth it ya. Ya, betul. Karena semuanya sampai kita mau scaring kayak untuk hal-hal yang lain kita nggak perlu bayar, kayak misalnya cek kulit, cek gigi dan sebagainya. NHI itu sangat cover everything di sini. Jadi cuma bayar administrasi, bahkan sampai yang melahirkan, ada yang anak S3 di sini yang bawa istrinya yang melahirkan di sini, dan semua free ditanggung sama NHI gitu kan. Mungkin karena itu juga sih jadinya cepat juga recover, karena salah satu Taiwan katanya salah satu sistem kesehatan yang bagus. Fasilitas selain fasilitas, sistemnya juga mungkin bagus kayak gitu. Semua terkoneksi ya. Iya, jadi yang nggak bisa bayar kayak BPJS, mungkin di Indonesia kayak BPJS kali ya, kayak kalau di sini namanya NHI. Mungkin mereka dikasih subsidi gitu Kak, jadi ada subsidi dari ini ya, mungkin karena tingkat living cost-nya juga udah mulai banyak yang nggak terlalu ke bawah, jadi masih bisa. Tapi itu dibayar sama siapa? Untuk kamu khususnya? Departemen, sama kampus. Sama kampus. Ya, ada yang dibayarin, ada yang beda dibayarin sama pemerintah untuk kayak subsidi sendiri. Ada juga yang dibayarin sama kampus. Kalau misalnya di scholarship kampus, biasanya kita bayar sendiri, tapi nanti diganti sama departemen kayak gitu Kak. Tapi kalau dikonversikan ke Indo, 1 semester 6 bulan, nggak tahu sih mahal atau enggak, 4 kali 4 kan 489, 1.600.000-an lebih lah kayak gitu, sampai 2 juta gitu. Rupiah? Iya, kalau untuk 6 bulan. Tapi dan kalau fasilitasnya oke, mau berapapun harganya sih sebenarnya nggak masalah. Iya betul Kak. Jadi banyak yang pakai di sini sampai periksa facial, muka, dokter kulit, dokter gigi, dan sebagainya. Jadi biar nggak wasting asuransi gitu. Betul, ya dimanfaatkan. Iya sih Kak, tapi in terms of emergency membantu banget. Nah, kalau Mumu untuk traveling di sana, sudah sampai di mana di Taiwan? Traveling di Taiwan udah mulai apa ada banyak. Waktu tidak traveling? Sebenarnya karena kemarin ada pandemi, jadi ada
terbatas sih Kak. Cuma untuk beberapa daerah udah, karena kan di sini negaranya kecil kan, negara pulauan kecil. Jadi kita bisa ini Kak, bisa travel dari satu daerah ke daerah lain selama satu hari juga bisa, 2 jam pakai high speed railway misalnya. Bisa, jadi kalau saya lumayan sudah keliling-keliling sih, dan banyak belajar juga tentang historical building. Dan di sini menariknya yang dikembangkan untuk tourism lebih ke museum. Mungkin karena literasi kali ya Kak. Iya, betul. I don't know kenapa semua siswa tuh dikasih gratis kalau kita masuk museum, dan museumnya yang dibangun tuh looks like a very huge building yang kayak modern, kayak mall, dan mereka tuh trying untuk promote culture integrating sama modern facilities. Jadi kayak I just amazed how misalnya, jadi saya lebih tertarik ke kayak misalnya museum-museumnya, habis itu ke Taipei 101 misalnya ya. Kalau traveling udah banyak sih Kak, dan tapi ya masih keren Indo sih Kak menurutku kalau sektor pariwisata kayak laut dan sebagainya. Ya, kalau untuk wisata kelautan ya, kepulauan, Ya, ke pulau, ke laut atau gimana, ke gunung, kita punya banyak spot lah. Iya, karena Tapi kalau untuk museum sih, ya mungkin konsepnya agak beda. Kalau Indonesia kan kebanyakan museumnya ya settingannya menyeramkan. Betul. Di sini ya that's what I learned. Jadi kayak kalau pariwisata lebih ke temple, budaya-budaya historical, tradisi-tradisi yang diadakan di sini. Sebenarnya itu sih. Justru kalau kita di sini kan banyak kan orang asing yang berkunjung ke museum. Iya sih, betul. Untuk anak-anak kita, adik-adik kita yang sekolah justru jarang sekali ya. Apalagi untuk difasilitasi oleh sekolah itu sangat jarang. Mungkin itulah mungkin yang bisa jadi kontribusi kita dalam pembicaraan ini. Museum itu adalah sumber literasi gitu. Iya, bahkan saya belajar Indonesia, bagaimana kemarin Indonesia, karena ada namanya Fort Zeelandia itu sama bangunannya sama Fort Rotterdam. Nah, jadi pasti baru tahu ya setelah di sana. Betul, that's it. Saya pun masanya belajar kayak ini, dan itu penting untuk kayak mungkin karena mereka sangat menghargai perkembangan Taiwan menjadi suatu negara mungkin nantinya, jadi semuanya direcord gitu kan Kak, didokumentasikan, dan kita bisa lihat sejarah-sejarahnya sampai kemana, dan itu menurutku ternyata I just like realize that is very important, karena kita namanya wisata apa sih Kak istilahnya, wisata belajar nggak sih, apa sih namanya, traveling tapi kita belajar kayak gitu, wisata keilmuan gitu ya. Iya betul, jadi wisata keilmuannya dapat selain dari, karena kalau kita kan udah ya Bali, everyone is talking about Bali. Jadi salah satu cara kalau biasa mereka sebut Balinesia. Iya betul. Jadi waktu dia malah kaget, saya bilang 17.000 pulau di Indonesia kayak gitu. Terus saya kasih lihat ada Lombok, ada pulau, ada yang di Makassar misalnya, ada Pasir Putih dan sebagainya. Mereka amazed, dan ternyata ada very potential kalau saya bawa cultural sharing di sini. Nah, tapi yang saya pelajari di sini memang itu lebih wisata keilmuan sih Kak. Masih ada waktu kok Kak traveling. Iya ya. Apalagi saya yang suka jalan. Nah, orang-orang sana itu bagaimana, Mo? Ramah bagaimana? Setahu saya sih ramah sih ya. Bagaimana kalau di dekat-dekat situ? Cukup atau bagaimana? Yang pertama sih in general mungkin saya lebih nggak bisa menilai secara holistik, iya, betul. Tapi mereka tolerir banget, kayak mereka bisa, karena emang di sini negaranya sistem ideologinya mungkin udah beda sama China Mandarin. Jadi di sini udah demokrasi, juga mereka tolerannya tinggi, sama kayak misalnya saya berhijab, mereka langsung tahu, kalau mau makan misalnya dia nggak boleh pakai ini. Habis itu juga orang-orangnya friendly enough, humble. Terus juga kecuali mungkin in terms of kayak bisnis, kayak tend to be more individualis. Kalau misalnya dalam urusan keperluan sehari-hari atau apa, jarang ada yang ngobrol di MRT. Jadi kalau ada yang ngobrol di MRT dan sebagainya itu orang Indonesia atau orang Asia Tenggara. Artinya kalau di public space itu mereka kurang ini ya. Ya kurang mereka menjaga ini ya.
Betul, mungkin kayak Singapura aja kurang kayak lebih disiplin sih. Bahkan kalau kita naik eskalator atau kayak lift tuh harus di sebelah kanan, nggak boleh di kiri. Karena di kiri tuh untuk orang buru-buru. Jadi sampai teratur kayak gitu. Sama ya orangnya teratur. Ya betul. Priority seats itu nggak boleh sama sekali kita duduk. Ya seperti mereka respect, tolerance juga, disiplinnya tinggi. Apalagi pas pandemik ini, kalau nggak pakai masker, kita tuh merasa kayak bersalah gitu ya. Iya, bersalah sekali karena everyone even without kemarin pandemik dan sebagainya, mereka sakit, mereka di MRT, mereka memang disarankan pakai masker. Jadi apa yang saya pelajari, kita kan agak barbar kan Kak, kalau misalnya naik kendaraan pasang masker kayak gini, kayak gimana, enggak. Jadi kayak tiba-tiba harus pasang. Walaupun sekarang 2 bulan lebih nggak ada kasus, jadi udah 2 bulan sih kita nggak ada kasus. Dari awal juga kan nggak ada lockdown, cuma diperpanjang libur sekolahnya karena kita memprioritaskan orang-orang yang bekerja dulu untuk pergi. Jadi pas weekend itu justru kita nggak dianjurkan untuk keluar weekend sama tempat-tempat wisata. Tapi karena ekonomi harus jalan, bergerak, jadi berarti mereka membaginya. Jadi pemerintah mengajak orang-orang untuk tinggal di rumah bagi yang nggak berkepentingan, sama siswa-siswa dan mahasiswa, student di rumah. Tapi selebihnya yang kerja silahkan, tapi tetap social distancing. Iya, protokol kesehatan. Iya, jadi mungkin karena aware juga sih, jadi kerjasamanya, jadi 2 bulan ini sudah, walau semoga nggak ada second wave, jadi karena mungkin kerjasama dari pemerintah sama self-awareness. Jadi ya bisa dibilang tinggi juga sih Kak kesadarannya di sini. Oke Mo, ini kan sudah 1 jam ya kita bincang. Oh iya. Tidak terasa ya? Iya betul. Nah, ada hal yang ingin disampaikan, di-share. Tadi katanya ada hal yang ingin di-share. Soal scholarship atau apa ya? Iya, tadi tentang itu. Iya, tentang kesiapan kan mungkin karena ini alumni talk show, jadi mungkin saya berbicara sebagai orang yang pernah studi di Unismu. Jadi saya merasa bahwa saya mau mengajak teman-teman anak Unismu, alumni Unismu ataupun anak Unismu sekarang, saya nggak bisa ngajak yang udah mau lulus atau mungkin ini, tapi yang baru pertama kali mungkin Kak Mail juga dosen sama dosen-dosen lain bisa mungkin memberikan motivasi ke mahasiswanya kita untuk banyak berpikir mindsetnya sebenarnya bukan karena sekolah study abroad sebenarnya bisa apa, tapi ternyata ada sesuatu yang ya awalnya saya merasa saya mau study abroad karena saya merasa mau kayak egoyo atau tinggi gitu kan. Jadi emang ternyata no at all. Ternyata yang harus kita pelajari adalah bagaimana mempersiapkan mental dan juga kemauan dari awal, bukan karena memang untuk pride atau apa, tapi karena memang melihat bahwa there is another thing yang need to be improved, apalagi di culture atau budaya belajar kita. Misalnya selain budaya belajar juga ada perspektif yang lain harus kita ubah, misalnya untuk lebih open minded terhadap apa, atau juga meningkatkan kesadaran diri untuk lebih banyak belajar. Nah, seperti itu yang saya bagi adalah jangan terbatasi sama limit atau mungkin kayak language barriers atau mungkin financial dan sebagainya, itu semua bisa diusahakan. Jadi kalaupun ada kesempatan untuk belajar di luar negeri, bukan cuma di Taiwan, di Jepang, di Korea, di Australia, di mana saja, jangan batasi dengan satu negara loh. Karena menurutku untuk judging salah satu negara, misalnya negara ini lebih bagus pendidikannya dibanding negara lain, itu enggak, karena itu tergantung juga jurusan, sama tergantung juga bagaimana universitasnya. Jadi teman-teman mahasiswa sekarang atau alumni lain banyak riset aja, dan juga kalau yang mau kerja silahkan, tapi juga setelah itu kalau mau S2 memang betul-betul cari research tentang kayak kalau misalnya jurusan ini cocok atau enggak, karena kalau enggak bakalan juga kewalahan. Apakah betul? Saya merasa menikmati pendidikan di sini, menikmati proses pembelajaran, research, karena saya suka penelitian, saya suka juga masalah pendidikan tinggi, mungkin karena itu. Jadi mungkin yang kedua setelah kesiapan mental, betul-betul tahu your passion, your future, no matter nanti ke depannya kita berkarir di mana atau kesiapan yang penting udah tahu, saya kontribusinya dan spesifiknya mau ke sini kayak gitu. Cita-citamu, Mu? Cita-cita adalah karena saya lebih banyak karir ini ya, dunia kerja nanti gimana?
Betul, tapi sebenarnya saya punya, I don't know, but I just dream untuk continue for PhD, tapi saya nggak tahu dulu, mungkin mau Salah. kontribusi dulu, amin. Jadi saya belajar banyak research sih Kak, jadi bagaimana jadi nanti next semester jadi research assistant juga sama teaching assistant, itu buat lihat bagaimana sih profesor bekerja, bagaimana sih nanti kita menyusun silabus, mengakses kelas, dan sebagainya. Jadi mungkin kalau saya kedepannya mau berkarir di dunia pendidikan, tapi Pendidikan tidak tinggi. ya Bukan. pendidikan tinggi, mau itu di bagian kementerian, mau itu di bagian kampus, tapi yang paling utama lebih ke peningkatan kayak teacher training, atau kedepannya saya masih bisa berkontribusi untuk Jadi you sharing can apa yang make saya one dapat. organization. Yes, like NGO in terms of education, Yeah. digital learning, dan sebagainya. Inovasi pendidikan sih yang paling penting. Karena kalau kita nggak punya karena itu belajar comparative education kan di sini, jadi mungkin kayak Allah sih ya semoga Kak. Wah. Semoga Indonesia mau menerima saya atau kampus yang mana yang mau menerima saya ke depannya. Saya pikir kalau SDM sudah seperti ini, kampus mana yang ingin menolak ya? Apabila Semoga. butuh sesuatu hal dari bidang kamu, gitu, Ya, fieldnya Momo. semoga. Ya. Atau mungkin mau balik di Unismu? Bisa jadi, why not? Bisa jadi, why not kan? Apabila Unismu memanggil ya. Iya, apalagi kalau saya membutuhkan kan kayak internasionalisasinya, karena pasti saya di sini juga motivasinya lebih banyak karena mau melihat kayak Unismu itu bukan cuma I don't know whether I can speak this. You just need to cut if it's not proper. Jadi saya mau lihat. Jadi kayak MOU, kayak saya mendengar katanya banyak misalnya kerjasama, tapi apakah itu impactful ke mahasiswanya kita gitu. Misalnya saya yang sedang belajar, atau kan itu kan penting orientasinya ke student outcome atau misalnya university outcome. Nah misalnya seperti itu sih Kak. You don't need to upload or not if you think it's not proper. That's okay. That's the point of. Because banyak orang yang That's the point of cooperation. Iya betul. You don't need to make many cooperation without impact. Ya, dan juga bagaimana memfasilitasi mahasiswa itu untuk at least dapat informasi. We don't need the money because the government, negara lain atau kayak mungkin universitas lain give us the scholarship. But what we need adalah akses, support, sama informasi ke situnya gimana biar kita nggak ya betul kan. I agree. That's what my dream. Yeah, the information is the goal. Information is the goal. Iya. Wow. Ya betul sekali. Karena di Unismu kemarin nggak ada yang ngomong sama sekali tentang Taiwan, but I can be here. Berarti it proves kalau bukan tentang mahasiswanya juga, cuma kita juga mencari sendiri. Tapi ada baiknya kalau misalnya kita difasilitasi juga seperti itu. Salah satu apa sih namanya Kak? Kontribusi. Mungkin ada sharing session lah gitu. Ya. Tapi saya pikir kemarin itu ada dari Taiwan juga ya? Iya itu dari kalau nggak salah. Iya itu dari program PPI eksternal yang saya inisiasi. Oh ya PPI eksternal, saya lihat plakatnya ada. Salah satu mahasiswanya dari UNM, di kampus lain di sini juga ada yang kuliah di sini. Alhamdulillah ternyata. Mungkin nanti kalau ada yang mau fasilitasi, undang Muti ya, berbicara soal beasiswa di sana, mungkin bisa ya? Amin, bisa. Siap. Apalagi Unismu memanggil. Unismu memanggil. Iya, betul. Dimanapun berkontribusi. Thank you so much, Momo Mutia Mutmainah Darmo. Terima kasih juga. SPD, nanti apa titelnya di sana? MED, Serve Education in ELMD. Tapi kadang mungkin di ini jadi MED aja. Oh, ada ininya ya di belakang, LMD. Iya, sebenarnya ada ELMD-nya. Tapi kalau dikonversi dari untuk gelar akademik di Indonesia mungkin cuma MED ya? Iya Kak, MED sepertinya. MED kreditnya seperti itu. Oke. Dan ya. Stay healthy ya di sana ya. Iya Kak, yang di sana juga stay healthy. Semoga cepat kondusif. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Sharing dalam segmen Alumni Talk. Ya. Jangan lupa ya, di-subscribe. Siap. Like, comment, dan subscribe. Nanti saya bantu promote. Oke. Jadi kita akan mengundang lagi narasumber lain
tadi kemarin saya kontak Sasa. Oh iya, betul. Jadi ini Dia sudah lebih, mungkin dia lagi berkarir di Makassar juga. iya. Oke. Jadi kita tutup dulu. Thank you so much. Yes. Assalamualaikum You're warahmatullahi welcome. wabarakatuh. Salam dari Waalaikumsalam. Makassar. Salam dari Taiwan. Bye-bye, Oke. Kak.